dokternya tuh yang nanganin saya langsung ngomong gini, pantesan apa namanya, nggak ngedorong lagi setelah pasti nggak pembukaan ngedorong lagi, 7, soalnya apa sih, tali pusarnya itu cuma, dan melahirkan itu bukan soal normal atau sesar, tetapi menyelamatkan 2 nyawa, yaitu ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Balik lagi di channel gua. Nah, udah lama juga nih ya gua nggak bikin konten, dan sekarang pada kesempatan kali ini gua bikin konten sama istri gua. Mungkin kalau bagi kalian yang sebelum-sebelumnya sudah pernah melihat video gua, itu pasti gue pernah bikin konten juga 2 kali ya, sama istri gue, vlog gitu ya, sama cerita-cerita gitu dan game challenge. Dan sekarang pada kesempatan kali ini gue sama istri gue ingin sharing, berbagi cerita, karena alhamdulillah kami sudah dikaruniai seorang putra pertama kami yang bernama Muhammad Dirga Khalid Saputra. Nah, lahirnya pada tanggal 22 September 2020 ya, 2020 tahun kemarin gitu. Nah, sebenarnya sih ini tuh pengen bikin ya, kita bikin, gue sama istri gue pengen bikin itu setelah lahiran, cuman karena kondisi istri gue belum pulih karena operasi sesar. Nah, di sini makanya gue sama istri gue mau berbagi pengalaman, berbagi cerita. Mungkin dari sini teman-teman semua yang nonton bisa mendapatkan edukasi atau bisa menambah wawasan dengan apa yang telah kami alami atau istri gue alami gitu. Oke guys. Nah, dari sini juga gue pengen cerita dari pas pertama kali, kenapa sih kok bisa operasi sesar, apa sih sebabnya. Nah, gue mau mulai dari situ, dan nanti langsung aja istri gue nanti yang menyampaikan gitu ya, karena istri gue sendiri yang merasakannya, dan gue sebagai suami hanya mendampingi, memberikan semangat, dan selalu ada di sisinya ketika pada saat-saat tertentu gitu guys. Nah, jadi kita langsung aja ya Bu, ya, sekarang ibu ya. Gue kadang sering manggilnya ibu atau sayang gitu ya. Mungkin kalau di depan anak ibu gitu. Bu, waktu pas pertama kali ibu tahu, sebenarnya gini, awalnya kan kita nggak tahu ya Bu ya, ini tuh bakalan operasi sesar apa enggak gitu kan. Nah, tolong ibu ceritain dong dari pas USG pertama, kedua, dan sampai yang terakhir itu. Cerita yang pas USG-nya aja gitu biar teman-teman tahu. Nah, nanti setelah itu baru nanti ceritakan juga pas kok bisa divonis sesar itu kenapa. Nah, gitu. Silakan Bu. Sapa dulu tadi teman-teman yang di rumah. Halo guys. Ya, jadi di sini saya ingin bercerita atau sharing tentang bagaimana proses persalinan yang tadinya tidak ada diagnosa untuk sesar, tetapi tiba-tiba langsung sesar gitu kan. Jadi tuh pas USG 7 bulan 4 dimensi itu semua baik-baik aja, dari panjang ari-arinya, plasentanya, air ketubannya, itu semua pokoknya normal, bagus, nggak ada kendala sedikit pun. Nah, terus ketika kita dan sebelum itu yang ini dulu Bu, yang USG pertama di yang pas rumah sakit itu. Iya, itu kan pertama kan ngerasain perut sakit keram. Nah, itu sampaikan biar teman-teman juga. Jadi itu yang tadi tuh yang kedua guys, itu USG kedua. Jadi yang ini USG pertama nih. USG pertama itu pokoknya dari pertama saya tahu kalau saya itu positif hamil. Nah, dari situ tuh perut kram gitu. Saya mikir itu mungkin ini biasa kali, cuman kram karena telat makan atau gimana gitu. Tapi hampir sebulan setiap hari tuh perut kram gitu kan. Akhirnya saya ngasih tahu gitu kan ke suami. Kanda kan, saya ngebahasa ini tuh Kanda ya waktu itu. Kanda, ini kok perut aku sakit terus gitu ya, kram gitu.
Jadi sakitnya itu bukan kayak sakit karena lapar, bukan. Gimana sih sakit kram kayak gitu. Nah habis itu kita langsung USG gitu kan. Langsung USG, ternyata kata dokter itu emang usia kandungan 3 bulan, 2 bulan itu ya emang masa-masanya itu perkembangan pembesaran rahim guys. Rahim, Iya, gitu. pembesaran rahim. Iya. Nah itu yang pertama tuh. Nah terus yang ketiga itu Tadi dulu sebelum lanjut nih ya Bu ya. Nah awalnya nih gua nambahin ya guys ya. Jadi awalnya waktu pas ketika sorry guys, grogi. Nggak biasa depan kamera. Jadi awalnya nih guys nih waktu pas istri gua bilang, Kanda kok perut sakit kenapa ya? Nah otomatis gue panik dong karena kan ini kali pertamanya gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah juga bagi yang sudah mengalami ya mungkin bisa merasakan hal yang sama atau tidak. Tapi ini bagi yang belum mengalami pasti nanti ada seperti itu gitu. Jadi ketika di usia trimester 1 gitu ya, dari usia 1 sampai 3 bulan. Nah di 3 bulan itu ada pembesaran rahim. Jadi bikin si perut ibunya itu agak sedikit sakit kram gitu guys. Awalnya nih ya, gue panik, beneran panik. Istri juga ikutan panik, cuman gue di situ berusaha tenang. Jadi menahan diri biar supaya tidak terlihat panik sama istri. Di situ gue banyak nanya sama teman-teman gue, sama adik gue gitu kan, ini kenapa kayak gini gitu kan. Nah di situ gue memang psikis agak sedikit keganggu ya itu, tapi nggak gue sampaikan ke istri. Kenapa psikis keganggu? Karena banyak input, banyak yang ngomong seperti bikin ya gue juga jadi nambah panik dan segala macam gitu. Mungkin istri juga ketika searching atau tanya-tanya ke temennya juga mungkin merasakan hal yang sama seperti itu. Cuman gue menepis biar supaya psikis istri gue itu tetap stabil dan tidak terganggu, karena ngaruh juga guys sama kandungan gitu. Dan pada akhirnya gue putusin karena adik gue juga menyarankan untuk USG aja biar ketahuan kenapa gitu kan. Nah, akhirnya gue langsung putusin USG lah nih, USG. Dan ketika USG alhamdulillah ternyata bener itu kata dokter ya kan. Awalnya kami nggak tahu ya Bu ya, kita nggak tahu ya gitu kan itu tuh kenapa. Dan dokter menyampaikan bahwa ini adalah hal yang biasa aja atau normal atau tidak kenapa-napa. Hal biasa yang dialami oleh ibu hamil. Nah, jadi ada pembesaran rahim gitu guys. Oke, ya silakan lanjutin Bu. Dan USG yang ketiga itu memasuki 9 bulan ya. 8. Iya pokoknya 8 ke 9 lah ya. Iya. Itu pengen tahu posisi si bayinya itu udah bagus apa belum. Soalnya kan mendekati melahirkan ya. HPL. HPL gitu. Nah terus itu juga dokter juga ngomong baik-baik aja, ya udah kan. Nah, dan dokter juga sebenarnya itu memang ngomong nanti ketika 1 minggu mendekati HPL, tanggal HPL balik lagi. Nah, di situ sebenarnya emang kita tuh pengen balik lagi, tapi kalau saya tuh tipenya gini, kalau ke rumah sakit atau kemanapun itu kalau nggak sama suami, jujur hati berat gitu, nggak mau. Soalnya saya tuh orangnya agak nggak ngehan lah orangnya gitu ya, nggak terlalu nangkep ya, nggak ngehan lah ya. Kan kalau suami itu kan tipenya kan orangnya detail banget, sedetail-detailnya sampai hal sekecil apapun itu ditanyakan oleh suami gitu. Makanya saya nggak mau kalau ke rumah sakit tanpa suami gitu. Ya gitu guys, jadi memang sih pas USG yang ketiga ini dokter itu menyarankan bahwa kita itu suruh balik lagi gitu. Cuman ya memang ada kondisi yang pada saat itu memang tidak bisa ya karena ada masalah kerjaan gitu kan. Dan istri gue juga pengennya sama gue gitu, jadi ya udahlah gitu kan. Tapi kita memacu pada USG yang ketujuh gitu ya. Yang ketiga pas usia 7 bulan 8 bulan ke 9 bulan. Nah itu alhamdulillah dari dokter itu katanya bayinya baik-baik aja, sehat, detak jantungnya bagus, semuanya bagus gitu ya. Dan nah itulah mungkin ya karena mungkin kami nggak balik lagi pas ketika 1 minggu sebelum
HPL karena kan dokter juga menyarankan itu. Dan tapi dari situ juga ada hikmahnya gitu. Nah, hikmahnya apa? Nanti akan saya sampaikan setelah istri saya selesai memberikan penjelasan. Oke, lanjutkan Bu. Ya, jadi langsung aja ke cerita. Udah mulai nih. Jadi guys. Minggu malam itu saya tuh sudah merasakan mules. Nah, tapi saya berpikiran ini mungkin kayaknya mules karena pengen buang air besar gitu kan. Karena posisi lagi hamil kan tau lah, maksudnya buat bangun aja males gitu kan. Jadi saya ya udahlah, ini mah mules biasa, udah lanjut tidur lagi. Nah, pas besoknya saya belum cerita sama suami. Nah, terus pas paginya tuh saya mules lagi. Nah, dari situ saya ceritakan ke suami. Karena kok aku mulus-mulus terus ya. Nah, terus kata suami, mungkin itu udah memasuki pembukaan jalan lahir katanya gitu kan. Oh ya udah. Nah, di situ suami itu berangkat kerja. Nah, pas suami kerja itu kok mulusnya sering gitu loh, 15 menit sekali. Nah, akhirnya saya menghubungi suami melalui telepon genggam atau handphone. Nah, mungkin di situ suami saya ngomong ya ke mamahnya gitu, mertua saya. Jadi mertua saya nyamperin saya dan menanyakan kabar saya gitu, udah berapa jam sekali gitu kan pembukaannya. Nah, mulesnya? Iya, maaf, mulesnya gitu, berapa menit sekali. Nah, terus udah tuh, jadi pokoknya jamnya itu dihitung terus. Ini mulusnya tuh berapa menit sekali, berapa jam sekali gitu kan. Nah, sampai jam 12 siang itu tuh mulusnya udah sering, udah 5 menit sekali gitu kan. Nah, akhirnya saya dibawa ke bidan sama mertua saya kan untuk dicek tuh pembukaan berapa. Ternyata masih pembukaan 1. Habis itu ditelepon lah suami saya tuh sama mertua, suruh pulang, suruh pulang lah, iya, suruh kan? pulang. Kalau saya itu pengen lahiran gitu. Nah, kan? ini lucu guys. Jadi pas ketika gue kerja, memang tadi kan gue nelpon mama ya untuk ke rumah ke istri gue gitu kan. Nah, pas ketika udah di bidan nih dicek gitu kan pembukaan pertama tuh karena mulusnya udah sering. Gue ditelepon guys sama papa. Papa ini lucu banget. Halo, ya. Kenapa, Pak? Pulang sekarang. Nah, gue panik di situ. Waduh, gue pikir gue kemana-mana nih gitu kan. Dan di situ untuk tenang itu kayaknya sulit banget. Pulang, pikir udah kemana-mana nih gitu kan. Emang ada apa? Pulang sekarang. Di situ gue sempet ngegas juga sama papa gue gitu. Emang kenapa? Ya udah pulang, istri kamu udah pembukaan 1 mau melahirkan. Wow, di situ langsung detak jantung tuh ya, duduk dan pokoknya psikis sama emosi tuh nggak stabil lah, pokoknya susah dikontrol di situ. Dan yang pengen tahu ya nih guys nih, kalau pengen tahu nih ya, gue di jalan menuju rumah itu dari tempat kerja gue kan, gue langsung bikin exit gitu kan, ajuin ke atasan, oke, langsung pulang. Di jalan percaya nggak guys, gue nangis jebol gue di situ. Nah, untungnya gue pakai masker jadi nggak terlalu kelihatan sama orang ya, karena pakai helm juga. Nangis di situ dan pikir, aduh istri gue ngelahirin, udah di situ kan. Tapi pas kamu di telepon itu kamu tuh nggak langsung pulang karena mungkin kamu ngambil surat cuti ya mungkin. Oh, iya, nah jadi tuh sampai cuti juga. Nah setelah dari bidan saya pulang lagi kan ke rumah, tapi kok 3 menit sekali gitu loh merasakannya itu, mulusnya itu. Nah terus mertua saya ngomong, udah ayo langsung ke rumah sakit terdekat aja gitu kan. Emang saya rencana tuh melahirkan ingin di rumah sakit bukan di bidan ya. Terus kata saya nggak mau kan, saya nolak, kata enggak ntar aja nunggu kata saya tuh gitu. Terus kata papa mertua saya ngomong kayak gini, udah kamu ngapain sih nunggu suami, ini tuh apa sih menyangkut nyawa kamu, katanya kayak gitu. Udah nggak usah nungguin apa-apa gitu kan. Jadi kan emang gue tuh tipenya ya emang nggak mau pergi ke rumah sakit kalau tanpa suami gitu ya. Tapi ya udah akhirnya jalan deh ke rumah sakit sambil telepon suami kalau saya tuh udah menuju ke rumah sakit gitu kan. Nah pas nyampe rumah sakit itu kan udah 3 menit sekali ya. Kita berpikiran mungkin sudah naik pembukaan entah 5 atau berapa gitu kan. Atau 2 gitu ya. Iya kan 3 menit sekali dong, menit itu cepet ya. Nah terus
pas diperiksa lagi sama suster itu ternyata masih pembukaan 1. Nah, akhirnya kita disuruh balik lagi karena kalau di rumah sakit itu kalau masih di bawah 5, mereka tidak tidak melayani dengan kartu BPJS. Karena kami BPJS guys. Gitu. Udah tuh balik lagi kita. Nah, si AA juga tadi udah menuju ke rumah sakit. Nah, ditelepon lagi, kita nggak jadi soalnya kita suruh balik lagi soalnya masih pembukaan 1 juga, belum naik gitu kan. Udah, akhirnya kita ketemu di rumah. Dari jam 12 siang tuh ya, kalau dari rumah sakit itu jam 1-an lah sampai jam 11 malam ya. Iya, sampai nah, jam 11. Iya, pokoknya itu saya tuh sudah merasakan mulus cepet banget. Iya, sampai pokoknya jam 11 malam. cepet banget lah itu jaraknya. Tapi pas ke rumah sakit itu pokoknya jam 11 ya. Pas jam 11 itu mertua, ayo kita ke rumah sakit soalnya kamu apa sih udah semakin deket menitnya, mulus-mulusnya gitu kan. Ya udah ke rumah sakit tuh. Ke rumah sakit. Nah, pas diperiksa lagi sama suster, masih pembukaan 1 juga. Nah, di situ saya sudah mulai khawatir, kok masih pembukaan 1 juga, kok lama gitu ya. Soalnya kan mulusnya udah apa sih, udah deket gitu menitnya kan. Udah tuh, jadi kan nggak mungkin ya suster tuh nyuruh kita balik karena itu posisi sudah malam gitu. Udah malam. Dan nyampe rumah sakit maksudnya jam 12 guys. Iya. Jam 12. Nah, terus langsung tuh suami ngurusin apa sih surat-surat iya, administrasi untuk pengisian. Jadi gini guys. Jadi pas ketika istri masuk ke rumah sakit emang dicek dulu ya, rapid test gitu kan. Dan alhamdulillah hasilnya negatif gitu. Nah, kemudian saya dipanggil untuk mengisi administrasi apapun kebijakan dari rumah sakit ya kita harus ikuti gitu kan. Dan apabila terjadi apa-apa dan saya juga harus menerima resikonya, maksudnya ke sesar ya guys ya, operasi sesar gitu. Jadi ketika gue mengisi administrasi udah setuju mengikuti aturan rumah sakit, dan apabila ada kendala di kandungannya dan harus siap untuk operasi sesar, artinya gue harus setuju. Nah di situ guys gue isi, dan alhamdulillah ketika di situ langsung mendapatkan kamar. Kamar. Masuk ke ini dulu dong, ruang persalinan. Iya, belum dapet kamar belum. Oh iya. Maksudnya kamar ruang persalinan gitu guys. Nah itu. Nah di situ ceritain Bu. Nah, gue begadang guys. Ya, pokoknya sepanjang malam itu ya jujur saya tuh pas masa-masa ngalamin mulus-mulus tuh ngantuk, emang bawaannya tuh ngantuk banget. Nah dari jam kita pertama kali masuk rumah sakit itu jam 1 malam ya. Udah masuk ruang persalinan. Iya. Nah jam 1 atau setengah 2 iya. Jam 1 setengah 2 sampai jam 2:30 tuh datang suster meriksa lagi, masih pembukaan 1, masih pembukaan 1 juga. Iya. Nah akhirnya si suster itu konfirmasi dengan dokter yang waktu saya USG sebelum lahiran itu loh. USG yang ketiga guys. Yang ketiga. Nah terus kata dokter disuruh suntik induksi. Nah dia suntik induksi. Nah di situ mesti tambah parah dong, terus tambah deket gitu. Nah setelah itu ketika jam 4 ya? Jam 3 dulu. Jam 3 pembukaan 2. Oh jam 3? Iya, jam 3 langsung. Guys, lupa. Minta langsung induksi itu langsung reaksi, tapi cuman naik satu dulu iya, tuh. Naik 1 Diperiksa pembukaan lagi 2. kan, detak jantungnya juga si bayi masih bagus gitu kan. Nah pas jam 5 subuh. Jam 4 dulu naik pembukaan lagi. Oh iya maaf, setiap jam itu jadi diperiksa ya? Iya, setiap jam diperiksa. Nah terus pas jam 4 itu pembukaan 3. Jadi tuh naiknya cuma satu gitu ya. Udah tuh, nah pas masuk sebelah itu, yang sebelah itu dia masuk jam berapa sih? Jam 4 ya? 4:30? Iya mau subuh lah. Pokoknya mendekati subuh gitu ya. Subuh. Mendekati subuh, ada lagi tuh pasien ibu-ibu yang ingin melahirkan. Nah terus saya ngedenger tuh pas dia diperiksa pembukaan. Nah kata saya, dia tuh udah pembukaan 7. Saya ngedenger gitu, loh dia baru masuk aja udah pembukaan 7. Iya. Lah gue dari tadi di sini dari malam tapi masih pembukaan 3 aja gitu kan. Jadi situ sempet down juga sih. Nah pas jam 5 subuh belum nggak naik
Iya. Ya nggak naik tuh pembukaan, nggak naik. Ditambah tuh induksinya 2 kali sama si bidan karena nggak ada perkembangannya kan, cuma naiknya sedikit doang sampai 3 doang tuh waktu itu. Nah pas jam 6 sebelah kita itu apa sih namanya, mau ngelahirin ya, mau ngelahirin. Tapi nah sebelum itu ngecek dulu ke ibu tuh. iya ngecek tapi nggak ada perkembangan. Iya. Nah di situ kan Ditambah suntikan induksi. Iya benar. Sebelah ngelahirin gue panik dong, nggak mau ngedenger, nanti malah malah mendengar, ngebayangin pas gue lagi ngelahirin tuh malah ngebayangin rintihan dia melahirkan tuh gimana. Akhirnya padahal tuh nggak pengen pipis atau nggak pengen ya, tapi ngajak suami, Kanda kita ke kamar mandi yuk gitu. Ngapain tuh, kamar mandi aja gitu. Ya udah tuh di kamar mandi tuh lama banget sampai mendengar suara tangisan bayi si sebelah kita itu. Iya benar. Nah dari situ benar. saya nangis ya, maksudnya terharu gitu, terharu sedih juga. Dia perasaan baru dateng tapi udah ngelahirin, sedangkan gue dalam hati ya, maksudnya ngomongnya, sedangkan gue dari malam belum ngelahirin, pembukaan aja baru pembukaan 3 gitu kan. Udah tuh setelah dia keluar setelah dia sudah melahirkan, baru tuh saya sama suami keluar dari rumah sakit, dari kamar mandi. Nah pas di situ guys, ini nih ya, yang naluri seorang suami ya yang ingin menjadi bapak gitu. Waktu pas istri ngajakin ke kamar mandi, gue udah nangkep ini kayaknya untuk menghindari suara teriakan atau rintihan. Kalau ngedan itu sih ya emang gitulah pokoknya pas proses persalinan gitu kan. Ini gue langsung nangkep kayaknya istri menghindari itu. Ya udah ikutin ke kamar mandi, tapi di kamar mandi masih kedengeran guys. Nah tahu nggak di situ, apalagi waktu pas bayinya udah kedengeran nangis gitu ya, dari yang persalinan yang sebelah istri gua kan nangis ya. Di situ gua nggak kuat guys, gua berpikir bahwa wah ini istri gua, psikisnya takut keganggu gitu loh, karena baru mau melahirkan anak pertama tapi sudah mendengarkan seperti itu. Jadi mau gua tuh tadinya ya, jadi istri tuh dijauhin atau dihindari dulu sama yang proses persalinan, cuman mau gimana lagi gitu ya, cuman ya udahlah gitu kan, memang sudah seperti ini. Tapi di situ gue berusaha untuk nguatin istri. Kalau teman-teman pengen tahu ya guys ya, gue sebenarnya di situ tuh pengen nangis banget karena ngeliat istri udah kayaknya udah nangis dan psikisnya keganggu gitu kan, karena ngedengar suara teriakan itu sama suara bayi yang baru lahir. Tapi gue di situ berusaha nenangin dan alhamdulillah istri tenang. Gue peluk, itu masih di kamar mandi ya, gue peluk dan akhirnya istri gue minta keluar, ya udah keluar gitu. Tapi itu sambil abis nangis gitu guys, dan gue harus berusaha menguatkan dan mengembalikan psikisnya untuk menjadi stabil lagi, jadi biar positive thinking gitu guys gitu. Nah setelah itu ya balik ke ranjang lagi. Iya. Nah jam 7 tuh suster datang lagi, diperiksa lagi kan pembukaan berapa. Alhamdulillah naik pembukaan 5 benar. 5. Nah terus detak jantung si bayinya tuh mulai nggak normal tuh, mulai cepet. Duduk gitu kan. Kalau susternya, Bu ini detak jantung anaknya, si dedi bayinya kurang normal ya gitu, langsung dijelasin kan, langsung ngasih tahu. Ya udah tuh kita nggak terlalu nanggepin, soalnya kan kita nggak tahu ya maksudnya detak jantung apa sih gitu loh. Penting apa enggak gitu kan, karena kan masih dalam perut ya kan. Maklum lah, awam ya, baru pertama kali. Iya benar. Nah terus ketika jam 8 atau jam 9 langsung pembukaan 7, jam 9. Jam 9 tuh datang lagi si bidan periksa. Alhamdulillah pembukaan 7. Nah disitu saya udah senang sama suami. Ayo Dinda, semangat, kamu bisa gitu kan. Suami saya itu menyemangatkan gitu kan. Udah tuh, nah terus diperiksa lagi 9:30 nggak naik, detak jantung si bayi tambah tidak teratur gitu kan. Tambah cepet. Nah bidannya ngomong, Pak, kalau jam 10 belum naik, jam 10 ya. Kalau jam 10 belum naik juga pembukaan, mau tidak mau harus sesat. Nah di situ saya makin gak karuan dong, udah gitu lagi mules tuh ngedengar kabar kayak gitu, tambah
sedih, down gitu. Saya sampai suami nanya, kamu gimana? Mau nggak disesar gitu? Kalau saya nanya balik dong ke suami gitu kan. Soalnya kan prediksi pertama kali itu normal, nggak sesar gitu. Siapa sih yang mau sesar ya kan? Soalnya Iya, persiapan kami itu normal karena Iya. semuanya baik-baik aja ketika USG gitu. Nah terus saya nanya balik, nggak apa-apa aku sesar. Terus kata suami, ya kenapa harus nanya aku, kan kamu yang menjalankan. Ya aku takut kamu kecewa aja karena aku sesar gitu kan. Soalnya kan ya saya sering mendengar omongan, mendingan apa sih normal aja, jangan sesar gitu. Sesar mah ngeribetin, pokoknya ada tuh yang ngomong kayak gitu kan. Ada beberapa orang gitu kan. Nah terus habis itu suami ngomong, ya nggak apa-apa kalau emang itu selagi yang terbaik gitu kan. Ya udah, akhirnya suami memutuskan untuk operasi sesar, dan di situ suami langsung ngisi data-data lagi persetujuan tuh. lagi Iya. gitu kan. Kalau yang pas malamnya itu pas datang itu kan mengikuti aturan dan siap apabila. Nah, ketika hari itu juga pas divonis untuk sesar, gue mengisi form untuk persetujuan dari pihak keluarga gitu. Nah, di sini guys, yang yang gue salutin dari istri gue apa? Ketika gue tanya, gimana, siap, tanpa berpikir panjang langsung mengatakan siap. Cuman istri gua khawatir ke guanya aja gitu, takut gimana guanya. Tapi kalau gua sih udah pasrah, apabila itu tindakan medis yang terbaik menyelamatkan keduanya, ibu dan anak, udah ikhlas lillahi ta'ala gitu kan, ridho lillahi ta'ala gitu. Gua pasrahin lagi aja sama Allah gitu kan. Di situ istri udah luar biasanya istri gue itu, iya siap gitu kan. Cuman emang agak sedikit 50-50, artinya 50-50 itu masih nggak nyangka gitu. Yang tadi yang normal kok jadi sesar. Nah itu psikis istri gue gitu. Nah di situ gue mulai tenangin lagi, dan di situ ada mertua gue, ibunya istri gue gitu nanya, dan ya gue harus menyampaikan kan. Gue manggilnya mama ya, ke mama mertua, mah doain Via, nama istri gue Via ya, doain Via karena persalinannya harus sesar. Nah di situ mertua gue, aduh nangis, itu sedih karena apa? Karena di keluarga itu nggak ada yang sesar. Karena di keluarga nggak ada sesar. Keluarga saya gitu ya, maksudnya keluarga saya pribadi gitu nggak ada yang sesar, makanya dan kaget gitu. Dan gue kasih pengertian, alhamdulillah mertua gue langsung mengerti dan memahami karena ini keselamatan untuk ibu dan anaknya gitu kan, untuk cucunya dan anaknya ibu mertua gue gitu. Alhamdulillah tuh gitu kan, langsung iya sih, ya udah kita pasrahin aja sama Allah. Nah mertua gue bilang gitu, ya udah mau gimana lagi, kita kan manusia cuma bisa berkehendak, tapi semuanya yang memiliki kita tuh manusia itu hanya berencana, karena yang memiliki kehendak itu adalah Allah. Nah itu mertua gue udah benar-benar ikhlas gitu untuk disesar. Pas aku masuk ruang operasi itu, mulai itu kan suntik bius lewat apa sih ini, punggungnya? Iya, punggung tuh. Belakang. Nah, kirain saya tuh bakalan bius total tidur gitu ya. Ternyata tuh enggak. Di situ ngedenger si dokter ngomong gitu kan, ambilin ini, ambilin itu gitu, ngedenger. Nah, terus kan pasti ada tuh kaca kayak semacam bohlam buat nerangin si pemberikan itu. Nah, dari situ teh kan kata orang kelihatan gitu kan isi perut kita, soalnya kan itu kan mantulan gitu kan, mantulan kaca gitu. Alhamdulillahnya gitu ya, saya tidak dilihatkan seperti itu. Mungkin kalau misalnya ngelihat, saya kan tipenya gampang enak gitu ya, kalau ngeliat darah banyak juga enak gitu, apalagi ngeliat isian perut gitu kan. Tapi ketika si bayi diambil itu dari perut, itu kerasa banget guys, kerasa itu belum perut tuh kayak kocok-kocok gitu. Bener kan? Kerasa banget. Tapi ya nggak sakit, cuman kerasa kita tuh kayak digoyangin aja gitu. Nah pas keluar itu, pas ngedenger suara si Dirga gitu, anak nangis, si bayi itu nangis kan. Terus ditanya sama susternya, ibu kenapa nangis? Enggak, saya cuma terharu mendengar suara anak saya gitu kan.
bidannya langsung dokternya tuh yang nanganin saya langsung ngomong gini, pantesan apa namanya, nggak ngedorong lagi setelah pasti nggak pembukaan ngedorong lagi, tinju, soalnya nggak keluar. apa sih, tali pusarnya itu cuma 5 cm sejengkal, kurang dari sejengkal, pokoknya kurang dari sejengkal guys, gitu, entah itu 15 cm apa 20, pokoknya kurang dari sejengkal lah gitu. Nah di situ guys, jadi hikmahnya kenapa waktu yang tadi gue bilang nih, waktu pas kita nggak balik lagi Hamin seminggu untuk periksa dan USG, ternyata guys, nah itu ya gue sih hikmahnya di situ yang ngambil ya. Oh, kalau misalnya waktu pas itu Hamin seminggu istri gue balik lagi sama gue ke rumah sakit dan diponis untuk sesar, pasti psikis istri gue keganggu parah. Apalagi kalau misalnya diketahui sama keluarga. Wah, yang gue khawatirin takut nanti pikirannya itu udah kemana-mana gitu. Nah, alhamdulillahnya di situ. Dan pas ketika itu tuh gue ngerasa sangat bersyukur karena apa? Karena ya untung dari situ kita mendapatkan hikmahnya. Jadi kita nggak tahu kalau itu tuh nanti sesar gitu. Mungkin kalau misalnya kita balik lagi bakalan dikasih vonis itu operasi sesar gitu ya, karena tali ari-arinya itu kurang dari sejengkal gitu. Nah, kondisi yang tadi pas saat di dalam itu sampai bayi udah diambil, dokternya kan tadi bilang katanya, oh pantesan ini nggak ngedorong lagi keluar karena tali pusar si bayi pendek gitu. Nah, kejadian di luar ketika semua keluarga datang nih, mama, papa, mama mertua emang ada di situ, terus adik-adik pada datang. Di situ gue pakai voice note ya guys ya, jadi ke grup keluarga gue sambil nangis minta doanya supaya persalinannya itu dilancarkan, dipermudah dan keduanya selamat gitu guys. Sambil nangis dan keluarga gue, mama gue gitu kan, adik-adik gue mungkin haru juga ya, maksudnya menguatkan gue gitu kan. Dan gue udah pasrah lillahi ta'ala, pokoknya semuanya itu minta sama Allah biar supaya istri gue tuh lancar dan mudah dalam persalinannya gitu, dan keduanya selamat gitu. Nah, si dokter keluar nih guys nih. Setelah itu dokter keluar tuh ketemu sama papa gue sama gue. Dokter gimana gitu kan, alhamdulillah gitu, ini persalinannya lancar, cuman ini katanya tali pusarnya kurang dari sejengkal. Oh, di situ baru pantesan pembukanya lama banget gitu kan, ngedorongnya, majunya gitu. Itu kan, tapi ya udah alhamdulillah semuanya udah selesai dan selamat keduanya gitu. Ya gua mengucapkan terima kasih banyak sama tim medis, sama dokternya juga kan, termasuk bapak gue juga ngomong gitu. Dan hal itu ternyata dialami terlebih dahulu oleh gue guys. Jadi gini bu, papa itu bilang ke Kanda, ini tuh persis banget sama kayak kamu waktu pas mama ngelahirin kamu. Itu tali pusar itu memang pendek, tapi kok bisa ya, maksudnya sama Dirga gitu, sama anak gua gitu. Ya kuasa Allah ya, wallahu alam gitu kan. Ya cuman ya udah, berarti pokoknya gua pasrahin semuanya sama Allah. Kita hanya bisa berencana dan Allah yang punya kehendak gitu. Udah, pokoknya di situ gua nggak mau mikir macam-macam lagi dan selalu berprasangka baik sama Allah. Di situ ternyata gue juga dulu kayak gitu. Nah, di situ gue baru tahu gitu guys. Ya udah kan, selesai itu. Nah iya, pas ngedengar suara bayi guys. Jadi pas semuanya lagi keadaan panik, lagi keadaan ini gitu kan, tiba-tiba ada suara ya itu suara Dirga tuh, suara anak kami ya guys ya. Papa ngomong, ini di ruangan sesar ada siapa? Ada berapa orang? Cuman Via doang. Oh berarti ini nih anaknya, ini udah lahir tuh anak kamu gitu kan. Gue sempat gak percaya guys, beneran. Gue sempat gak percaya. Ini udah soalnya apa? Pengalaman dari gue waktu pas di adik kandung gue yang operasi sesar juga. Mungkin kalian bisa lihat juga nanti gitu ya di konten yang sebelumnya. Itu nggak kedengeran suara bayi dan pemulihannya juga lama. Tapi pas istri gue itu cepet guys, beneran cepet, operasi sesar itu cepet banget.
oh berarti ini anakku. Alhamdulillah, semua pada pelukan, semua pada haru, pada nangis, pada senang, bahagia gitu kan. Ternyata ya Allah, dan gua ya Allah, gua udah jadi seorang bapak nih gitu kan. Gitu. Oh, gua udah pecah di situ. Pokoknya emosi pecah. Artinya pecah itu udah haru, nangis, dan gua udah bahagia banget gitu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan baik gitu kan, berjalan lancar, dan kedua-duanya selamat gitu. Nah, waktu pas ibu ke ruang ke ruang yang apa tuh, yang ruang pemulihan. Itu kan Dirga udah langsung ditaruh ya? Iya, udah langsung taruh di samping ranjangnya ibunya. Gitu. Dari situ saya sempat merasakan yang namanya baby blues. Ya, baby blues itu ya semacam trauma gitu, karena trauma kejadian pas kita ngelahirin ya. Jadi itu kita bawaannya tuh nggak mau deket si anak itu, gitu. Saya merasakan baby blues. Makanya saya langsung ngomong, bidan, bapaknya boleh masuk nggak gitu? Boleh bu, tapi cuma bapaknya aja ya gitu, yang lain nggak boleh. Udah akhirnya dipanggil dong bidan ya, keluarga Nyonya Livia gitu kan. Si AA masuk, si Kante masuk ke ruangan pemulihan, langsung ngajanin si Dirga gitu. Ngajanin dan komatin gitu kan. Dan di situ ya Allah, anugerah, benar anugerah terindah yang Allah berikan kepada kami, yang Allah titipkan kepada kami, bahwa lahirnya seorang buah hati yang benar-benar kami tunggu gitu ya. Luar biasa. Udah di situ gua nggak bisa menyampaikan rasa bahagianya, itu luar biasa banget. Udah speechless aja. Pokoknya gue mandangin anak gue, ya Allah, ini anak gue gitu. Dan istri gue pada saat itu pemulihan, dan hebatnya gitu ya, gue nggak ngerti nih, mungkin kalian yang tahu medis bakalan paham. Ketika adik gue waktu pas operasi sesar, pemulihannya itu lama guys, sadarnya lama. Tapi istri gue itu langsung pulih guys. Wah, gila, ini luar biasa. Allah kasih benar-benar kasih kekuatan sama istri gue, benar-benar luar biasa pokoknya. Jadi ketika di ruang kan ada amalannya juga. Oh iya, iya, jadi biar tahu aja. Iya, jadi gini guys, jadi waktu pas 7 bulanan, ya ini mah dibantu juga ya sama amalan, artinya amalan untuk meminta sama Allah gitu ya, dari doa dan baca Al-Quran gitu. Jadi waktu pas usia 7 bulan kan kami melaksanakan 7 bulanan. Di situ Pak Kiainya berpesan kepada kami, terutama kepada saya sebagai seorang bapak, calon bapak ya, dan suami, apabila persalinan istrimu ingin dilancarkan dan dipermudah oleh Allah, maka kamu baca surat Yasin setiap hari Jumat malam. Dan nanti ada airnya gitu guys, nanti ditiup ke airnya setelah ngaji Yasin, terus diminum sama istri. Dan saya juga meniup ubun-ubun istri gitu, dan itu saya amalkan dari semenjak Kiai itu berpesan sampai lahiran gitu. Dan saya juga soan ya ke Kiai juga gitu, kayak yang dulu di pondok pesantren. Jadi kami berdua ini dulu tuh pernah mondok, jadi kami soan gitu. Dan diberikan juga amalan doa untuk istri gitu ya. Alhamdulillah diamalin juga sama istri sampai menjelang lahiran. Nah itulah makanya kekuatan doa ya, dan kami juga meminta doa doa kepada Kiai, dari Kiai yang memberikan pesan atau tausiah di 7 bulanan dan Kiai yang ada di pondok gitu ya. Dan alhamdulillah juga itu guys, beneran luar biasa. Kekuatan doa luar biasa. Jadi dipermudahnya itu gua sama istri yakin itu dari doa itu gitu guys. Jadi alhamdulillah banget. Mungkin kalau nggak tahu juga ya, kalau misalnya kita tidak kita nggak ada doa itu atau walau alam gue nggak tahu, yang jelas gue ngeyakinin bahwa itu adalah pertolongan Allah dari amalan-amalan kita, doa dan membaca surat Yasin itu guys gitu. Udah, apabila kalian ingin tahu pesan-pesannya ada kok di channel gue gitu, nanti di scroll aja atau nanti gue pasang juga nanti di sini gitu. Nah dari situ gimana Bu?
Waktu pas ibu selesai itu terus langsung masuk ke ruang kamar ya, masuk ke kamar. Ruang inap. Iya, ruang inap. Ya pokoknya di situ ya maksudnya bersyukur aja gitu ya sudah melewati apa sih Fase tersebut lah. Ya pokoknya nggak nyangka aja kalau misalnya pengen sesar gitu ya. Iya. Nggak nyangka aja. Iya, nggak nyangka guys. Jadi di ruang inap itu 3 hari di sana. Selama 3 hari gue bantu istri juga. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam gue bantu istri juga karena harus bisa belajar jalan dan supaya pas 3 harinya itu kita bisa pulang gitu. Dan alhamdulillah dengan kesungguhan istri, dengan niat istri yang kuat bahwa pengen sembuh, pengen bisa jalan segala macem, alhamdulillah lancar juga. Akhirnya pada hari ketiga itu kami pulang dan mendapatkan bukan souvenir, siapa sih namanya, kayak sama hadiah dari rumah sakit itu gitu. Dan alhamdulillah pas sampai rumah udah puji syukur aja sama Allah udah gitu. Pokoknya ini udah bisa terlewati dengan begitu lancar dan selamat keduanya gitu guys. Jadi intinya sih kalau menurut gua sama istri ya, apapun itu persalinannya, istri kita atau ibu-ibu yang ada di manapun yang melihat atau menonton video ini, mau sesar, mau normal itu sama saja dan tidak ada perbedaan. Dan yang perlu kita ingat semuanya bahwa manusia hanya bisa berencana, tapi semua kehendak itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu keputusannya dan apa itu ponisnya berarti itu sudah kehendak Allah dan kita hanya meminta berdoa supaya dilancarkan semuanya. Dan jangan sampai kita tidak terima atau misalnya tidak berkenan apabila kehendak Allah itu misalnya sudah ini Allah memberikan kehendak seperti ini tapi itu jangan sampai. Kita yang tidak terima jangan sampai. Kita harus pasrahin semuanya sama Allah dan supaya Allah juga memberikan pertolongan kepada kita gitu, terutama istri-istri gitu kan yang melahirkan itu bukan soal normal atau sesar, tetapi menyelamatkan 2 nyawa yaitu ibu dan anak. Itu guys. Itu yang terpenting gitu. Oke guys, cukup gitu aja Bu ya. Cukup. Oke. Terima kasih banyak guys. Kita doakan semoga para penonton semuanya yang memiliki hajat apapun itu semoga diijabah oleh Allah. Amin. Oke guys. Thank you for watching this video. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan edukasi dan bisa kalian ambil juga dari sharing-sharing kita gitu. Ini hanya cerita kita dan mudah-mudahan kalian bisa ambilnya dengan yang baik gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.